Pada masa Bani Israel diperintah oleh Raja Talut, mereka menghadapi musuh besar bernama Jalut, seorang panglima raksasa yang ditakuti. Banyak pasukan Bani Israel gentar menghadapinya. Namun seorang pemuda sederhana bernama Daud tampil penuh keyakinan kepada Allah. Dengan izin Allah, Daud hanya menggunakan sebuah ketapel dan batu kecil. Batu itu dilemparkan tepat mengenai dahi Jalut hingga ia tersungkur dan mati. Kemenangan ini membuat nama Daud harum dan Allah pun menjadikannya hamba pilihan. Al-Quran menceritakan, maka mereka mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah serta mengajarkan kepadanya apa yang dia kehendaki. Quran, Al-Baqarah ayat 251. Setelah Allah menolongnya mengalahkan Jalut dalam pertempuran, Daud diangkat sebagai pemimpin bagi Bani Israel. Namun kepemimpinan beliau bukan hanya sekadar kerajaan duniawi. Allah juga memberikan kepadanya wahyu berupa kitab Zabur. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami berikan Zabur kepada Daud." Quran Surah An-Nisa ayat 163. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman." Quran Surah An-Naml ayat 15. Para ulama tafsir menjelaskan, Nabi Daud menerima Zabur sebagai kitab sucinya. Namun beliau juga tetap berpegang pada Taurat yang telah diturunkan sebelumnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dengan kata lain, Nabi Daud adalah seorang nabi yang menjaga hukum Taurat, sekaligus diberi keistimewaan dengan Zabur sebagai tambahan wahyu. Allah menjadikan Nabi Daud sebagai hakim yang adil bagi kaumnya. Setiap perkara yang diperselisihkan, beliau menimbangnya berdasarkan hukum Taurat yang telah Allah turunkan. Zabur yang diterima beliau berisi doa-doa, zikir, dan pujian kepada Allah, sementara hukum-hukum syariat tetap merujuk pada Taurat yang dibawa Nabi Musa. Dalam sebuah kisah, Bani Israel sering berselisih tentang hukum, dan ketika itu Allah menurunkan wahyu kepada Daud agar menegakkan hukum Taurat tanpa menyimpang sedikit pun. Daud pun dikenal sebagai seorang raja yang tegas dalam menegakkan hukum, tidak condong kepada kepentingan dunia. Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu." Quran Surah Syad ayat 26. Allah melembutkan besi di tangannya sehingga bisa ditempa tanpa api. Suaranya yang indah membuat gunung dan burung ikut bertasbih ketika ia membaca Zabur. Beliau menjalankan hukum Taurat dengan penuh keadilan sambil memperindah ibadah dengan doa-doa dari Zabur. Dengan itu, Nabi Daud alaihissalam bukan hanya seorang raja dunia, tetapi juga seorang imam bagi Bani Israel, pembawa kitab Zabur, dan penjaga syariat Taurat. Nabi Daud alaihissalam dikenal memiliki suara yang sangat merdu. Allah menganugerahkan kepadanya suara yang tidak tertandingi, sehingga ketika beliau membaca Zabur, bukan hanya manusia yang terpesona, tetapi alam semesta pun ikut bertasbih. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh kami telah menganugerahkan karunia kepada Daud dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya." Quran Surah Saba ayat 10. Ketika Nabi Daud berdiri di suatu tempat, lalu mengangkat suaranya membaca Zabur, gunung-gunung di sekitarnya menjawab dengan gema tasbih, dan burung-burung yang terbang berhenti lalu berkeliling, ikut bertasbih bersama beliau. Diriwayatkan bahwa setiap kali beliau memuji Allah dengan Zabur, langit dan bumi pun terasa berguncang oleh keindahan zikirnya. Orang-orang Bani Israel berkumpul hanya untuk mendengar suaranya, karena hati mereka menjadi lembut, penuh ketenangan dan iman. Selain suara indahnya, Nabi Daud dikenal sebagai hamba Allah yang sangat taat. Beliau puasa Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, yang kemudian diajarkan Rasulullah sebagai puasa yang paling utama. Beliau sering beribadah di malam hari, menangis dalam sujudnya, hingga tanah basah oleh air matanya. Dalam kepemimpinan, beliau tegas menegakkan hukum Taurat, namun hatinya penuh kasih sayang dan tunduk kepada Allah. Karena itu Allah memuliakannya dengan gelar khalifah yang adil dan hamba yang taat. Nabi Daud hidup sebagai seorang raja sekaligus nabi yang dicintai oleh kaumnya. Beliau menegakkan hukum Taurat, membacakan Zabur,
dan memimpin Bani Israel dengan penuh keadilan. Namun sebagaimana manusia lainnya, beliau pun akhirnya dipanggil oleh Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, saat Nabi Daud wafat, banyak sekali burung berkumpul di udara untuk menaungi jenazahnya dengan sayap-sayap mereka. Manusia menangis, burung-burung bertasbih, dan gunung-gunung seakan ikut meratap dalam keheningan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits, telah meninggal Daud, lalu Sulaiman berkata kepada burung-burung, lindungilah jenazah ayahku dengan sayap-sayap kalian.